Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 11-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu. Juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak melihat dia dan memandang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Saudaraku, kali ini Paulus memperingati Timotius bahwa sekalipun harus memperhatikan kesejahteraan orang lain, Timotius harus tetap memperhatikan dirinya sendiri juga. Ini adalah nasihat yang telah diulang-ulang, seperti awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nasihat Paulus kali ini menyatakan ada dua kata penting, saudara. Dua kata penting itu yaitu jauhilah dan kejarlah. Jauhi semuanya itu. Itu kata Paulus. Jauhi apa saudara? Segala sesuatu yang dikejar ataupun motivasi daripada pengajar sesat. Yaitu mengejar keuntungan diri sendiri dan juga mengejar uang. Dan juga yang kedua, kejar apa? Perlu mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan juga kelembutan. Semua ini sebenarnya adalah karakter Kristus. Jadi yang sangat penting sekali yaitu kejarlah keserupaan. Paulus kemudian menambahkan bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Timotius perlu bertanding dalam sebuah pertandingan iman yang benar. Pertandingan dengan siapa? Ada dua konsep pertandingan di sini. Ada pertama pertandingan melawan diri sendiri dan keinginan-keinginan daging. Tapi pertandingan yang berikut adalah bertanding dalam sebuah gaya hidup ibadah yang benar untuk membungkam pengajaran dari pengajar-pengajar palsu yang menyerang iman Kristen pada waktu itu. Jadi bisa dilihat bahwa Paulus berkata bahwa kamu harus hidup terlatih. Makanya dia menggunakan kata bertanding dalam pertandingan. Seperti seorang atlet yang melatih dirinya. Kita akan ketemu nanti di 2 Timotius 2 hal tersebut. Akan tetapi dikatakan ini, kamu harus punya standar yang kuat. Kamu harus memiliki skill yang baik sebagai seorang yang bertanding. Sebab kamu mesti tahu pertandingan ini harus dikerjakan dengan benar. Karena pertandingan itu adalah pertandingan yang telah dipilihnya dengan ikrar di hadapan banyak orang. Bahwa dia akan berdiri di hadapan Tuhan untuk menyatakan pengajaran yang benar dan hidup ibadah seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Saudaraku, Paulus dengan tegas juga memerintahkan Timotius untuk mentaati perintah tanpa cacat celah. Sampai pada saat Yesus Tuhan menyatakan dirinya. Saudara, kita perlu untuk terus memegang standar pelayanan kita dengan kuat. Standar ini memang tidak mudah, tapi firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kita. Jelas sekali bahwa memang kita perlu mengingat standar kita. Dan lihat saudara, di ayat, kalau saudara baca ayatnya yang ke-15 dan 16. Paulus memberitahukan bahwa standar kita itu adalah pribadi Tuhan. Coba lihat bagaimana Paulus menggambarkan siapa Tuhan. Berarti jelas standar kita
akan betul-betul terbangun disebabkan karena kita mengenal pribadi Allah. Kalau saudara baca, dia adalah penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia satu-satunya tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Saudara, Paulus memberitahukan betapa kudus, agung, luhurnya Tuhan. Karena ini prinsipnya, kalau saudara mengenal pribadi Tuhan, itu akan mempengaruhi keputusanmu, mempengaruhi pendekatanmu, mempengaruhi gaya hidupmu. Berarti Paulus bilang ini, kamu harus bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, sehingga standar kehidupanmu terus diperbaharui menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Kita terlalu percaya bahwa standar kehidupan kita ini perlu sungguh-sungguh memiliki standar yang kuat, yaitu standar yang kita tahu saudaraku, bahwa basicnya didasarkan oleh Kristus Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.